Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Komaria. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat database di PHPMyAdmin. Nah, yang pertama, caranya itu kita buka exampp. Karena PHPMyAdmin itu berhubungan erat dengan exampp, kan localhost itu. Jadi kita buka exampp control panelnya, aktifkan Apache sama MySQL-nya. Nah, setelah selesai, kemudian buka browser. Boleh pakai Google Chrome, boleh pakai Microsoft Edge, boleh juga pakai apa satunya tuh? Mozilla Firefox. Saya di sini pakai Google Chrome. Nah, lalu kita masuk ke PHPMyAdmin-nya. Caranya kita ketikkan localhost, bisa langsung localhost strip PHPMyAdmin atau masuk ke localhost-nya dulu, baru nanti diklik PHPMyAdmin yang di sini. Nah, setelah selesai kan muncul akan tampilannya untuk pertama kalinya kayak gini. Nah, kemudian kita buat database baru. Caranya bisa diklik di basis data ini atau database ya. Kalau punya saya kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris biasanya di sini database. Atau di new atau baru di sini. Tampilannya sama kayak ini. Kan kita ketikkan nama database-nya dulu, misalkan PHP. Nah, untuk ini UTF-MB4 ini kita abaikan. Langsung kita buat atau create. Nah, setelah selesai buat database-nya, kita akan diarahkan untuk membuat tabel baru. Nah, kita ketikkan nama tabelnya dulu, misalkan tabel mahasiswa ya. Mahasiswa, jumlah kolomnya terserah kita sesuai kebutuhan. Kalau jumlah kolom ini sesuai dengan kebutuhan kita, bisa berapa aja terserah. Saya di sini pakai 4 aja, cukup mungkin. Lalu kirim atau send. Nah, kayak gini kan. Di sini ada nama tabelnya kan. Nah, ini untuk membuat judul dari tabelnya, dari per kolom. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya per kolom itu kan biasanya ada judulnya nih, kayak ini kan, ada nama, jenis gitu kan. Di sini untuk membuat itunya, yang pertama kita butuh sebuah data yang unik ya. Data itu yang unik yang nantinya itu akan menjadi identitas ketika kita mencari sebuah data gitu. Jadi ketika kita mencari data, kita bisa nyari data berdasarkan identitas tertentu gitu. Nah, di sini saya bikin ID. Nah, jenisnya karena ID ya kan, ID itu biasanya berisi nomor ya kan. Datanya biasanya data numerik. Jadi jenisnya kita pakai integer saja karena ya integer itu termasuk bilangan numerik ya. Biasanya digunakan untuk bilangan numerik. Panjangnya kita kosongin karena ID ini yang mau dijadikan unik gitu, mau dijadikan sebuah nilainya, isinya dari ID ini nantinya menjadi nilai yang unik. Jadi panjangnya atau nilainya itu nanti tidak terbatas gitu. Jadi kita kosongkan saja. Lalu kita ini untuk bawaan, penyortiran, atribut tak ternilai. Ini kita abaikan, kita langsung ke indeks, kita jadikan primary key ya kan. Apa itu primary key? Nah, primary key itu sebuah kolom yang berisi nilai yang unik. Fungsinya nanti sebagai identitas untuk membedakan setiap data yang masuk ke dalam tabel gitu. Jadi nanti ini bisa berfungsi sebagai acuan ketika kita mencari sesuatu di dalam tabel tersebut gitu.
Nah, kita kirim. Nah, selanjutnya kita centang yang AI. AI itu auto increment. Nah, fungsi dari auto increment ini nantinya ketika kita menambahkan data, pada setiap datanya itu akan datanya kan nanti itu numerik ya. Kalau ID itu pastinya datanya numerik gitu kan. Jadi setiap kita menambahkan data itu akan memberikan nilai yang berurutan. Jadi auto increment ini berfungsi untuk memberikan nilai yang berurutan secara otomatis. Jadi nanti kita tidak perlu memberikan nilai gitu ke dalam ID-nya. Akan otomatis otomatis tertulis sesuai dengan data yang ada gitu. Nah, yang kedua kita membutuhkan sebuah nama ya kan, nama dari datanya gitu kan. Ini mahasiswa berarti kan yang nanti masuk ke datanya ini kan data nama-nama mahasiswa gitu kan. Jadi kita butuh nama, butuh NPM, terus butuh jurusan. Ini saja. Nah, untuk nama, karena nama itu panjang ya, nama itu lumayan panjang, kita kasihkan varchar saja. Varchar itu varian karakter yang isinya tuh ya bisa huruf, bisa angka, bisa juga simbol-simbol gitu. Panjangnya karena kadang nama orang itu ada yang panjang banget kan. Jadi kita kasih 50 saja ringnya. Untuk ke belakangnya, karena nama itu bukan sebuah data yang unik, jadi kita kosongkan saja, tidak usah dijadikan primary key, tidak usah centang AI, cukup yang ID saja. Untuk lainnya tidak usah, tidak apa-apa. Nah, untuk NPM kita pakai karakter ya. Mana ya? NPM char. Nah, kita pakai karakter karena NPM itu biasanya nggak ada hurufnya ya, biasanya. Nggak tahu kalau ada NPM yang ada hurufnya ya. Kita kasih panjangnya 50 juga. Ke belakangnya kita abaikan. Untuk jurusan kita menggunakan varchar juga. Panjangnya kita kasih 50 juga. Yang lainnya kita abaikan. Setelah selesai kita simpan. Nah, setelah selesai ini tampilan setelah kita selesai menambahkan struktur dari tabelnya gitu. Untuk menambahkan secara manual, ya kan, sebelum kita masuk ke koneksi ke PHP-nya, ya kan, PHP ke MySQL-nya, kita bisa menambahkan datanya secara otomatis di tab tambahkan. Nah, di sini kita tuliskan misalkan ID-nya 1. Namanya misalkan pakai nama saya misalkan Arin gitu. NPM 2019-02. Jurusan Sistem Informasi gitu kan. Nah, setelah selesai, ini yang bawah kalau kita centang, ini akan terabaikan. Jadi nggak akan ngikut ke ID-nya, tidak akan ikut secara otomatis. Kita kirim. Satu baris ditambahkan, berarti berhasil kan ya. Kita bisa melihatnya di jelajahi. Nih, sudah ada data saya. Untuk menambahkan, kita bisa tambahkan secara manual gini. Kalau kita mau tambahkan secara otomatis, itu nanti bisa kita otomatiskan di PHP-nya nanti. Misalkan Ayu gitu. NPM. Nah, sistem informasi kirim. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Kenapa kok ID itu harus kita jadikan primary key?
biar nanti ketika kita nyari, ini kan NPM-nya kan tidak sama ya, tidak berurutan juga kan ya, tapi di ID ini bisa kita urutkan gitu sesuai dengan waktu kita menambahkan gitu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.